Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, marilah kita tadarus Al-Qur'an bersama seperti biasanya. Untuk urutannya, yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang ketiga membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 122 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya, bisa dibuka terlebih dahulu. Bisa dimulai Pak, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahim, yang maha penyayang. Walan tarada, dan tidak akan senang atau rela, ankal yahudu, pada kamu orang-orang Yahudi, walan nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi, katakan sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, yaitulah petunjuk. Wala in taba'ta, dan jika kamu mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, ba'dalladzi ja'aka, sesudah yang telah datang kepadamu, minal ilm, dari pengetahuan, malaka minallahi, tidak ada bagimu dari Allah
min waliyyin wala nasir. Dari pelindung dan tidak penolong. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami telah beri Alkitab, yatslunahu, mereka membacanya, haqqa tilawati, benar bacaannya. Ulaika yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya bani Israil azkuru, wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian ni'matiyallati, nikmatku yang an'amtu alaikum, aku anugerahkan atas kalian. Wa anni faddaltukum, dan bahwa aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas segala umat. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah pengajian Ahad pagi rahimahullah. Alhamdulillah, kita syukur monggo tundhaken wonten kasedaya Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring mapiten dan kenikmatan dumateng kula sami. Arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kadang-kadang menika kula panjenengan saged sesarengan rawuh wonten majelis ingkang sampun dinamika Allah menika insyaallah sedaya kanthi kawanten sehat walafiat. Salatu wassalam mugi katetepna dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, mugi kula sami ingkang tansah nindakaken risalahipun, mugi-mugi pinaringan syafaat wonten ing yaumul akhir samangke. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian pagi rahimahullah. Alhamdulillah wonten ing jam menika sampun rawuh Ustaz Haji Ahmad Ahsan Jihadan SPSI MA. Monggo sedangan kita juga pengawasan wonten ing mriku kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengipun menika tausiah saha doa jumanten panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Ahsan Jihadan Hotel Katur Semangka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semuanya sehat ya. Saya doakan yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Oh, pasti paling baterai dengan dompet. Sebelum pengajian dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa yang dituturkan Rasulullah dibaca di pagi hari. Kalau tutur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat dan untuk diberikan rizki yang baik dan untuk diberikan kesempatan beramal soleh yang diterima. Amin. Kita minta doa 3 aja Bu, Pak. 1 kita minta apa? Ilmu yang manfaat. Yang kedua apa? Rizki yang baik. Dan yang ketiga, dengan ilmu dan rizki itu kita bisa beramal soleh yang diterima. Doa ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu bangun tidur mengawali hari itu, Rasulullah menuturkan yang ada di otak kita adalah ilmu yang manfaat, baru harta, baru rizki. Ada 4 macam orang menurut ilmu dan rizkinya. Yang pertama, ada orang yang punya harta, punya rizki banyak, dan dia punya ilmu. Contohnya pun panjenengan semua inilah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini hartanya banyak gitu. Ketinggal orang-orang yang uangnya banyak itu kelihatan. Cirinya apa? Kalau duduk itu uang banyak. Iki orang yang rezekinya banyak. Kalau yang diklo kebanyakan lagi itu rezekinya. Jadi golongan yang pertama ini orang yang punya harta dan punya ilmu, Pak. Jadi dia akan menggunakan hartanya dengan baik, menggunakan hartanya bermanfaat untuk diri dan bermanfaat untuk orang lain. Contoh
tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semua ini. Saya yakin panjenengan masuk golongan pertama ini. Allahumma siap Pak Jin, leres gitu. Ya amin. Oh, panjenengan insyaallah. Ya saya lupa tanahnya di mana aja Pak. Panjenengan kagungan aset tanah di mana aja? Di Sumatera punya enggak Pak? Ditanami sawit enggak? Besok kita akan menanam sawit di Papua. Siap? Siap-siap. Bencana kedua. Kami dari Jordan tidak. Kibun? Terus beli? Oh jangan ya tanah Jakarta. Masya Allah, Wilayah ada, Jakarta ada, kenapa Wonogiri ada. Jenengan sing ngendika pundi mawon asete. Amung putra ibu, amung kita hektar oke Pak. Yang pertama itu, saya yakin panjenengan punya harta dan punya ilmu. Hartanya pasti akan bermanfaat Pak. Yakin saya, kalau dia membeli barang yang manfaat. Kalau dia memberi sesuatu juga memberi yang manfaat. Dan manfaatnya akan sampai ke akhirat kelak. Allahumma amin. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang punya harta tapi nggak punya ilmu. Kira-kira hartanya untuk apa Pak? Untuk barang-barang yang tidak bermanfaat. Bahkan membeli sesuatu, membelanjakan sesuatu yang menjerumuskan dirinya dan menghinakan dirinya. Sekarang ada contoh nyata Pak, di tiap hari diupload. Siapakah tokoh itu yang dulu ibu-ibu mengidolakan? Siapa Bu? Siapa dulu yang ibu-ibu dulu mengidolakan? Sekarang pada menghujat. Saya kasih clue-nya, orangnya ganteng. Gubernur. Ya, siapa Bu? Dulu jenengan pernah berdoa, ya Allah saya punya anak laki-laki seperti itu. Pernah berdoa? Tolong diralat Bu. Ini kok jadi hibah ya? Jadi orang yang punya harta tapi dia tidak punya ilmu, hartanya tidak manfaat, bahkan untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menghinakan dirinya. Ada orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Saya yakin bukan jenengan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang dikasih ilmu tapi Allah tidak kasih harta. Jadi orang itu punya ilmu tapi belum dikasih harta, tapi dia itu punya niat, punya semangat, punya spirit. Saya besok kalau punya harta pengen seperti bapak-bapak ini yang punya ilmu dan punya harta. Itu bapak-bapak itu di Karangmojo pengajian apa ini namanya Masjid Al-Falah, namanya aja Al-Falah Pak. Al-Falah itu golongan orang yang beruntung. Makanya kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita melaksanakan sholat, mari kita meraih kemenangan. Jadi insya Allah yang ajak sholat di sini, ajak pengajian di sini termasuk golongan orang-orang yang falah, yaitu orang-orang yang beruntung. Yang hadir pada kali ini dengan nama masjid ini memang sebagai doa. Saya memang ada beberapa pendapat ya. Ada nama masjid itu nama seperti daerah, mesti namanya Masjid Jogokarya, masjid mana. Tapi juga ada nama-nama yang masjid pakai nama-nama tertentu, misalnya Al-Falah, Al-Muttaqin. Kalau tempat saya namanya Darul Falah. Ada yang kritik Pak, namanya kok nggak Jawani. Ada yang mengatakan kayak Jogokarya dong, namanya Jawani. Apakah terus Masjid Karangmojo akan diganti namanya? Jangan Pak, nama itu doa. Nama itu kalau dalam bahasa saya, kalau dulu waktu saya kuliah Pak, alhamdulillah dulu saya kuliah di psikologi UGM, ijazah saya asli. Alhamdulillah. Bapak-bapak mau meragukan ijazah saya kriminalisasi dengan. Jadi dulu saya belajar psikologi itu ada istilah namanya afirmasi. Apa Pak Bu? Afirmasi itu ungkapan, pernyataan yang berulang-ulang dan itu akan menjadi kenyataan. Kalau bapak-bapak mengatakan, ibu-ibu
mengatakan, ya Allah mudah-mudahan saya termasuk golongan surga, anak-anak saya, kemudian semuanya soleh-solehah, diucapkan berkali-kali, itu akan menjadi kenyataan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh ngomong yang jelek, apalagi berkali-kali, karena akan terjadi Pak. Kasus si Bapak itu, si Bapak yang kemarin saya ceritakan tadi, yang tadi saya ceritakan, itu menyebut nama itu berkali-kali Pak, ternyata Pak. Makanya saya nggak mau nyebut nama yang jelek berkali-kali. Saya nyebut nama istri saya. Mana istri saya? Halo sayang, kamu di mana? Istri saya di mana ya? Tolong selamat dong. Jadi kalau bahasa kita melihat doa apa? Doa itu salah satu syarat doa dikabulkan itu apa? Diulang-ulang. Doa sekali nggak terkabul kok kapok, orang bakal terkabul. Kalau doa itu harus berulang-ulang, minimal panjenengan habis sholat. Mendoakan orang tua tidak hanya mohon maaf ketika 7 hari, 40 hari, tapi mendoakan orang tua itu setiap hari. Setiap kita ingat orang tua, jasa orang tua kita ingat, kita selalu mendoakan Pak. Jadi mendoakan orang tua itu terus Pak, paling tidak habis sholat. Ini Pak, orang yang punya ilmu tapi belum dikasih harta itu yang ada di otaknya, saya besok kalau punya harta pengen seperti bapak-bapak ini, pengen seperti ibu-ibu ini, yang dengan hartanya dia beramal. Pasti begitu Pak. Jadi niatan berbuat baik sudah dicatat satu kebaikan sempurna. Jadi bapak-bapak dari rumah sudah berniat, aku pun ketemu sebelahku akan senyum. Moga bapak-bapak silakan senyum kepada sebelahnya. Kalau senyum itu sehat. Kalau senyum-senyum, saya ulang. Kalau senyum itu sehat. Kalau senyum-senyum, kalau makan itu sehat. Kalau makan-makan, dibandingin mampir sate gitu. Tasnya kerja buatan sate Pak. Oh dari mana? Kalau kita itu belum dikasih harta, paling tidak kita punya niatan Pak. Aku sok ada duit nabung korban. Aku sok ada duit numbang pocong-pocongku sing lagi kesusahan. Aku ada duit wakaf Bu. Jadi kan kalau punya niat baik yang dituntutkan agama bermanfaat, sampaikan kepada anak cucu panjenengan. Misalipun ketika kita sudah tua, aku ini pengen banget wakaf ini kok belum ya cukup ya bodohnya bapak ya. Sampaikan ke anak Pak. Nanti anak yang berbakti itu akan melaksanakan niatan baik orang tua. Makanya ada istilah badal haji, badal umroh, besok ada badal wakaf, badal sodaqoh. Itu akan sampai kepada orang tua. Orang tua yang menyampaikan niat baik kepada anaknya, maka dia akan mendapatkan hak pahala ketika anaknya melaksanakan. Jadi kalau sama anak-anak itu sampaikan yang baik-baik Pak. Bapak-bapak rasa pengen kayak gitu, ayo aku pengen nikah, malah sampaikan ke anak-anak. Tiap hari ngomong ya. Oh, gimana Bapak? Tiap hari ngomong doa. Tapi itu kalau anaknya melaksanakan jadi kan kena loh itu. Oke, itu yang ketiga itu orang yang kedua tadi. Yang pertama orang yang punya harta dan punya ilmu. Yang kedua punya harta tapi nggak punya ilmu. Yang ketiga punya ilmu tapi belum dikasih harta. Yang terakhir ini Pak, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Aku sudah pengen kayak kain lo, foya-foya, woyo-woyo. Keinginannya juga barang yang tidak bermanfaat Pak. Keinginan itu keinginan apa siapa deh? Kalau kita punya keinginan pun harus pakai ilmu Pak. Makanya kenapa kita tiap hari mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Mas siapa tadi? Yang membacakan? Yang bacakan Al-Quran tadi siapa? Namanya Mas siapa? Yang baca Al-Quran tadi Mas siapa namanya? Siapa yang tahu namanya? Nanti akan dapat hadiah umroh. Ketemu di Madinah ya. Oke, tadi Mas sudah bacakan, dibaca perkata. Jadi kita itu punya ilmu, oh ini untuk kebaikan. Paling tidak ketika
saat saya bisa melaksanakan itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian jangan sampai kita menjadi yang terakhir ya Pak ya. Sudah harta nggak punya, ilmu nggak punya, yang ada di otaknya hal-hal yang tidak baik, keres. Kamu sudah dibodoh ini koyo kae lho, sing ra bener. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berkeinginan pun keinginan yang baik. Insya Allah Rasulullah mengatakan siapa yang berniat baik, bertekad melakukan kebaikan, hamma bi hasanatin, bertekad melaksanakan kebaikan, maka dicatat baginya kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan, dicatat satu kebaikan sempurna. Baru berniat tadi bapak-bapak dari rumah berniat Bismillah, aku mau mendengarkan pengajian dan nanti saya akan senyum kepada sebelah saya. Saya nanti akan sedekah 1 miliar. Ada di sini yang punya uang 1 miliar? Ada yang beli jam harganya 11 miliar? Bapak-bapak tebak-tebakan, jam saya harganya 200.000 atau 2 miliar Pak, kira-kira Pak? Cetok 200, nek 2 miliar lah mungkin pensiunan kok tuku jam regane 2 miliar. Moyo woro, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sejak 1 Mei kemarin sudah purna tugas Pak dari PNS. Jadi monggo yang mau nimbali pagi hari insya Allah saya siap. Siap Ibu? Sekarang mari kita masuk ke materi. Tadi baru membuka loh, nunggu biar datang semua. Saya sudah share materinya, Bapak Ibu sekalian sudah menerima. Mas, siapa yang kemarin saya kasih share-nya ya? Siapa yang kemarin saya kasih share? Jangan? Mas Dana? Mas Dana udah share? Siapa yang kasih share siapa ya? Kemarin saya share apa? Atau Pak Ali ya? Pak Ali udah share belum? Nanti saya share ya. Nanti kalau habis pengajian saya di WA ya, diingatkan ya, biar saya share lagi. Jadi nanti tolong Bapak Ibu sekalian, saya habis pengajian saya di WA 0895 6319 74064. Saya ulang 0895 6319 74064. Saya ulang 0895 6319 74014. 74064 maaf. Nanti saya ulang 0895 karya wong tua atau butuh pelan-pelan. Nah jenengan kan dari semua Pak. Jenengan umur berapa? Oh 66, kelahiran 66. Umur yang masih muda ya. Asalnya pun Pak Sinten? Pak Ramanto. Pak Ramanto itu sama saya pernah syuting sinetron bareng. Tahun berapa ya Pak? Ya masih kan ya Pak? Saya sama beliau syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Beliau jadi yang gantengnya, saya jadi 0895 6319 74064. 0895 6319 74064. Saya mohon di WA, nanti saya kirimkan nomornya. Saya udah kirim ke Pak Ali. Mohon Pak tolong di-share ke bapak-bapak. Nanti kalau ada yang WA ke saya kirim, tolong dibantu share ya. Mas ampun. Oh, sudah banyak yang dapat share. Alhamdulillah kalau begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggal baca. Ya nggak apa-apa. Nanti ada yang WA dan mohon dibantu share. Ada, kita pasti menginginkan nama baik kita jangka panjang Pak. Ahsan Jihadan kalau Pak, nama lengkapnya Ahmad Ahsan Jihadan ya. Kalau kali Pak Rahmanto kan kembar dipanggil. Dilihat dari mana? Jadi kita itu pasti pengen nama baik
disebut dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dalam insyirah itu wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah mengangkat panggilan kamu, sebutan kamu ditinggikan. Saya Bapak asmanipun sinten jenengan jenengan? Asmanipun panjenengan sinten? Jumeno. Putranipun pinten Bapak? Sekawan. Panjenengan pasti pengen ketika putra-putra panjenengan, sekawan putra panjenengan nyebut Bapak Simbah, misalnya sampai ke cucu Simbah Jumeno, mesti pengen Simbah Jumeno ini orangnya istiqomah loh le, putranya sampai dari cucu. Dulu itu sholatnya khusyuk, orangnya dermawan, ramah. Panjenengan sinten Pak asmanipun? Pak Rusdi. Pasti pengen besok anak cucu itu nyebut nama Rusdi, itu nama yang baik. Gimana? Nah, bagaimana cara kita agar mendapatkan nama yang baik? Yaitu saya sampaikan di share-sharean itu. Banyak orang, ini kata Imam Syafi'i, banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka kekal lama. Seperti yang barusan meninggal Pak Jazil Masjid Jogo Karya. Pasti namanya akan disebut terus Pak. Setiap orang bahas masjid pasti nama Pak Jazil akan disebut. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baiknya mereka kekal. Tapi juga banyak orang yang masih hidup tapi nama baiknya itu nggak ada Pak, sudah mati. Kayak siapa tuh kayak kalau orang genah. Panjenengan kan terus berapa Pak? Lepas mana? Oh gitu. Pak ampun miss call dulu Pak. Nanti ya ada yang miss call. Oh nyoba. Jangan sampai langsung miss call. Nomor yang Anda hubungi sedang pengajian. Cobalah beberapa saat lagi. Jadi kita pasti pengen punya nama baik yang panjang, dan itu akan menjadi amalan kita yang panjang pula. Ketika kita di alam kubur, siapa yang menemani kita Pak? Amal soleh. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Kalau kita itu meninggal dan kita punya amal, kita ditemani oleh amal kita. Jadi waktu saya kecil diceritai bapak saya, nong alam kubur ada orang yang persis dengan kita Pak, kembaran kita Pak. Orangnya baik, glowing, ya mukanya bersih, cerah. Kemudian dia itu ngomong, kamu itu siapa? Aku itu amalan kamu. Jadi amalan kita itu akan menjadi teman kita ketika kita di alam kubur Pak, yang selalu menghibur kita, melayani kita di alam kubur itu amal soleh kita. Tapi kalau kita nggak punya amal Pak, di dunia nggak punya amal, bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Kenapa Pak domblong Pak? Mudah-mudahan panjenengan termasuk golongan yang pertama. Besok ada yang menemani Pak. Ya amal soleh kita itu Pak. Ketika kita di alam kubur itu menunggu dari alam kubur meninggal sampai hari kiamat itu, kalau kita punya teman amal soleh terasa cepat Pak. Tapi kalau tidak ada yang menemani amal kita itu di alam kubur, di alam kubur itu terasa lama banget dan penuh dengan penderitaan. Saya yakin panjenengan semua ketika meninggal itu akan ditemani amal solehnya ya. Paling tidak pagi hari ini dengan pengajian ini akan dicatat. Rasulullah ketika siapa yang menempuh cara untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, dengan akan dimudahkan jalan ke surga. Nanti pengajian sampai jam 12 nanti Pak, siap ya? Ya. Kita tutup dengan MBG ya. MBG tetap jalan walaupun liburan Pak. Tenang aja. Ini Pak yang pertama Pak. Imam Syafi'i mengatakan ada orang yang sudah meninggal namanya masih hidup dan baik. Ada orang yang belum meninggal tapi nggak punya nama baik, serasa dia mati alias mayat hidup. Itu kata Imam Syafi'i. Oke. Saya nunggu undangan dari Mas Joko
dari sana, apa jalan kampungnya namanya? Beji Harjo. Saya tunggu undangnya loh Mas. Kapan undang lagi? Besok Januari ke masjid di Candi 7, masjid apa namanya itu? Candi belakang itu loh, Bakpia Paduk. Ini ke sini. Kemudian Buya Hamka pernah memberi nasihat Pak, kalau hidup sekedar hidup, maaf loh ini kasar, tapi saya pikir kita harus kadang-kadang dikasari Pak. Buya Hamka mengatakan kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera, sapi, kerbau juga bekerja. Makanya kita harus bekerja yang bermakna akhirat, bernilai akhirat. Oke. Sekarang bagaimana sih cara kita memaknai hidup ini? Karena Rasulullah pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali lagi kita membuka saya dengan yang menurut menyelesaikan di belakang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bersama-sama Pak. 1 2 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu jadi namanya afirmasi Pak. Mengucapkan berkali-kali. Itu makanya akan terjadi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain. Dengan mengucapkan paling tidak nanti 3 kali, insya Allah dengan betul-betul akan jadi orang yang bermanfaat. Allahumma amin. Hadis riwayat Ahmad Tabrani ini Pak. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang memberi manfaat. Kalau kita pengen menilai saya itu orang yang baik atau enggak, bukan dari seberapa banyak harta kita, bukan dari seberapa banyak aset kita, bukan dari seberapa banyak kekayaan kita, tapi seberapa banyak kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jangan pernah dengar nama pelukis terkenal yang bernama Pablo Picasso? Pernah dengar Pak? Pelukis dunia terkenal, dia namanya Pablo Picasso, pernah mengatakan kebaikan manusia itu bukan seberapa banyak kita punya sesuatu, tapi seberapa banyak kita memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang ngomong Pablo Picasso loh. Pablo Picasso itu nggak tahu Al-Quran mungkin ya, mungkin juga nggak belajar hadis loh, tapi dia bisa mengatakan kualitas hidup kita itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan Pak. Jadi kalau kita pengen menilai diri kita itu orang yang berkualitas atau tidak, seberapa banyak yang kita berikan, bukan seberapa banyak yang kita miliki. Jenengan setuju nggak dengan ungkapan itu? Setuju loh. Berarti kan jenengan semuanya adalah orang yang beriman ya. Seberapa kemanfaatan itulah, dan kita harus mempunyai kemanfaatan yang jangka panjang. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Hadis ini terkenal Pak, tapi nggak tahu pengawalannya apakah seviral hadisnya ya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin." Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang terakhir, au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi Rasulullah pernah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka semua buku tabungan amalannya ditutup, kecuali 3 buku tabungan amalan yang akan tetap terus dibuka dan malaikat masih mencatat kebaikannya. Kalau istilahnya Menteri Keuangan yang sebelumnya, bukan ya Pak Murbaya ya Pak, Ibu Sri Mulyani mengatakan ada namanya passive income. Passive income itu orangnya diem tapi pendapatannya tambah terus, seperti pensiunan itu loh Pak. Seorang yang buat gawe itu duit absennya apa? Selfie, gitu Pak. Yang para pensiunan rahimahullah, kita itu kan dibayar dengan apa? Selfie setiap bulan Pak. Selfie, saya juga selfie sekarang sudah berapa bulan nih. Jadi kalau
Menteri Keuangan sekarang siapa Pak? Oh semua kenal ya. Menteri ISDM? Kok udah apa? Orang dihafal itu karena dua. Satu karena kebaikannya, dua karena saya nggak bilang. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita amalan yang bernilai sangat panjang. Ketika kita sudah di alam kubur sampai kiamat, itu amalan kita tetap ditambahkan. Itu namanya passive income. Kita diem, tapi amalan kita bertambah terus. Apa itu? Yang pertama, jenengan sudah hafal Pak, sodakotin jariyah. Sodakoh memberikan sesuatu yang bermanfaat sangat panjang. Itu sodakoh jariyah. Dulu waktu saya kecil itu taunya hanya membantu masjid Pak. Ternyata enggak hanya masjid aja ya. Apapun yang bermanfaat jangka panjang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan punya tanah, kemudian depan rumah itu ada jalan, jenengan jangan membuat pagar yang melonjong ke jalan. Itu namanya merampas hak orang lain. Jalan jadi sempit karena pagar panjenengan, atau ada orang yang maaf saya naruh parkir mobil sampai setengah jalan. Kalau punya mobil itu harus punya garasi. Ada orang punya mobil belum punya garasi. Mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Di perumahan di Jakarta ada tulisan sebelum punya mobil buatlah garasi dulu. Ono parkir bedino ngetek ke jalan, nek sekali dua kali maklum lah. Kalau kita punya panjenengan punya rumah, tanahnya luas, depannya jalan, syukur-syukur jalan agak mundur Pak. Memberi ruang orang untuk antren, untuk orang parkir, itu malah memberi kemanfaatan banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang punya tanah luas, jangan di tepi jalan apalagi jangan pagar atau bangunan lonjong ke jalan. Soalnya ada loh Pak, orang itu punya rumah, itu pagarnya itu lonjong ke jalan, garasinya menjorok ke jalan, mengganggu jalan. Itu namanya bukan sedekah jariyah Pak, itu malah ngerepoti jariyah. Jadi apapun sedekah yang bernilai panjang, ya salah satunya masjid ini, masjid panjenengan, jalan umum, sekolahan, fasilitas umum, bahkan mungkin jenengan kemarin ada fenomena, ada rencana kita masyarakat rakyat akan patungan membeli hutan di Sumatera Pak, biar tidak ditanami apa Pak? Lu sampai kan juga pohon Pak, ada daunnya juga. Permasalahannya itu akarnya, bukan daunnya. Daun pohon itu yang kita butuhkan tidak hanya daunnya ya Pak ya, termasuk. Kok kesana ya? Fotonya ke politik gitu. Aku itu beda tuh. Jadi yang pertama Pak, mari Pak jenengan sekarang punya harta, jenengan harus punya amalan yang jangka panjang. Dan ingat Pak, sedekah itu proporsional. Makin banyak hartanya, sedekahnya harus makin. Saya dengan Pak, tadi siapa lupa namanya? Pak Rahmanto. Saya punya uang 1 juta, Pak Rahmanto punya uang 1 miliar. Allahumma. Saya sedekah 100.000, Pak Rahmanto 100.000, padahal beliau uangnya 1 miliar. Itu lebih dorongan saya beli. Maaf Pak, jangan mesti banyak deh. Mohon maaf, ini cuma contoh. Jadi kalau kita itu hartanya makin banyak, sedekahnya harus makin banyak. Yang jenengan itu diberi rezeki banyak, jangan mau dong sama dengan yang 2000-an. Makanya ada penceramah yang mengatakan, surga yang harganya 2000-an sudah habis untuk orang-orang yang kurang mampu. Kalau orang-orang yang mampu harus beli yang 200.000 lah, 500.000 lah, tapi nggak usah sebut-sebut Pak. Di suatu masjid ada takmir masjid mengumumkan, infak hari ini alhamdulillah terkumpul banyak, Bapak A 100.000, kabeh ngerti Bapak A. Ibu B 200.000, kabeh ngerti Ibu B.
aku. Wis disebut hamba Allah, lagi kuwi aku. Hamba Allah kuwi aku lho. Jadi mari Pak, jenengan harus punya amalan yang dibawa dimanfaatkan jangka panjang. Kalau masjid ini nanti akan renovasi, jenengan yang pertama ngacung Pak. Walaupun 50.000, walaupun 20.000, tapi pertama kali ngacung bismillah Pak. Masjid Al-Falah ini akan renovasi, akan membenahi tempat wudu misalnya, membutuhkan dana misalnya 10 juta. Jenengan yang ngacung pertama Pak. Kita butuhnya 10 juta. Lo nyumbang 20.000. Gak apa-apa, tapi harus cepat Pak. Kalau ada yang namanya sedekah jariyah, jangan hanya menjadi penonton, jadilah pemain. Tapi penonton soalnya pinter ya Pak ya. Bapak-bapak itu nonton bal-balan. Wah, pemain tingkat dunia, Ronaldo, Messi, dan sebagainya, dirolok, goblok, kudune gol. Padahal dia main ya, iso goblok pemain tingkat dunia, dia main bal-balan ya. Nah iso, melayu wis ngos-ngosan toh. Orang itu lebih seneng nek wong suka nonton gampang goblok Pak. Nek terus banyak nyinyir. Makanya kalau kita dalam hal amal jariyah, jangan hanya menjadi penonton, jadilah pemain. Syukur-syukur pelatih, syukur-syukur manajernya. Jadi kalau misalnya nanti masjid ini akan direnovasi, jangan yang ngacung pertama kali. Dan insya Allah kalau ngacung pertama kali, saya yakin rezekinya akan dimudahkan Pak. Kalau kita itu berniat baik, pasti akan dimudahkan. Dan sekali lagi Pak, sedekah infak itu proporsional. Makin banyak rezekinya, sedekahnya harus makin banyak Pak. Orang yang bodoh, orang sugih lemah nang dinding, sedekah padha tanggane 2.000. Itu tidak menghargai dirinya Pak, namanya itu Pak. Wah, lemah nang dinding, toko nang dinding, aset nang dinding, sedekah ya 1 juta ngono Pak. Orang yang Pak klutik, tapi Pak nek 2.000 kan klutik Pak. Nek 1 juta klotok nih Pak. Bapak kan asetnya banyak tuh Pak. Jadi kalau sedekah berapa Pak? Pilih. Kalau bapak-bapak nebak Pak, saya sholat Jumat, saya Jumatan Pak. Di saku celana saya ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Kira-kira yang saya masukin yang mana Pak? Ada sekedar ragu. Ya itulah kadang-kadang kita itu nek gon jajan paling larang. Masuk ke rumah makan berani mengatakan menu yang paling enak mana, yang paling mahal mana. Kenapa ketika ada menu dari Allah ini loh sedekah jariyah, kenapa kita nggak pilih menu yang paling mahal? Memang kehidupan di alam kubur dan di akhirat itu nggak penting. Penting Pak. Kalau kita makan sate Israel Pak Turut berapa sih? 1 porsi. Lama nggak makan di situ Pak. Soalnya udah kita 40. Oke, nih jajan kalian jenengan gitu. Jadi kalau menu di dunia yang paling mahal itu nikmatnya berapa lama sih? Cuman dari ujung lidah sampai pangkal tenggorokan. Tapi kalau kita menu sedekah jariyah, kenikmatannya sampai ke bawah ke alam akhirat yang panjang. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama, kalau kita pengen nama baik kita jangka panjang, amal kita jangka panjang, harus mengagendakan sedekah jariyah. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemain. Yang pertama. Dalam suatu hadis ya, bukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Mari kita baca bareng-bareng Pak. Surat Al-Baqarah ayat 268. Dengan ngersakan ngaji biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak luar biasa. Kalau yang biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Pilih putih Bu? Yang biasa. Oh ya. Kalau haji pilih yang biasa. Kalau makan pilih yang sama dengan saya ya. Mari kita baca bareng-bareng Al-Baqarah 268. A'udzu billahi
wa ya'murukum bil fahsya'i surat Al-Baqarah ayat 268. PR kita pakai dalam dibaca surat Al-Baqarah ayat 268. Terutama kalau pas ragu-ragu mau sedekah. Membaca Al-Baqarah 268 dibaca berulang-ulang plus artinya. Besok kalau saya ngisi pengajian lagi ke sini saya tes satu persatu. Maju. Siap betul? Siap ngapalkan apa siap badan muda? Masa diundang baik, kedak buat ngapal. Betul Pak, jangan ngetes diri Pak. Orang yang sudah dewasa itu ngetes sendiri Pak. Ini kalau kita pas ragu-ragu mau sedekah Pak, ini kita baca. Sesungguhnya setan itu menjanjikan menakut-nakutimu dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan kepadamu maghfirah, ampunan dan kelebihan, keutamaan rezeki dan sebagainya. Allah itu maha luas dan maha tahu apapun yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu mau sedekah kok takut miskin, berarti itu sedang dibujuk sama setan. Dan setan itu kalau bujuk kadang-kadang halus Pak. Barang yang maksiat itu kelihatan menjadi indah. Kalau orang mau berbuat maksiat, berbuat jahat itu kelihatannya indah kan? Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Gitu kan? Nanti yang bayar royalti panitianya. Kalau nyanyi itu sekarang kan baru bayar royalti. Apalagi kalau lagunya Ahmad Dhani Pak. Nanti kalau saya lagunya Ahmad Dhani mau dipanggil royalti ya. Takkan ada cinta yang lain. Lagunya Ahmad Dhani itu bayar royalti ya. Setan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran. Ketika kita mau sedekah, kowe larat loh. Nanti kamu miskin loh Pak. Itu bisikan setan Pak. Jadi kalau Allah menjanjikan kepada kita ketika kita mau sedekah, mari kita ikuti janji Allah. Allah akan memberikan satu ampunan. Siapa sih yang kita nggak pernah salah Pak? Ibu seganteng-gantengnya Bapak itu pernah marake mangkel enggak? Saat ganteng-gantengnya Bapak, pernahkah Bapak itu membuat jengkel? Pernah, terutama naik orok banter. Kodok aku. Kalau Bapak-bapak secantik-cantiknya Ibu, pernah nyebelin Pak? Bapak-bapak rawani. Ikatan suami takut istri ini sama dengan saya, selepok. Jadi Allah itu akan menjanjikan satu ampunan ketika kita sedekah. Apa hikmahnya? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi nek bermaksiat Pak, sedekah sebanyak-banyaknya. Nek artis itu kan baru kena kasus terus do umrah. Nek artis itu, kalau artis atau pejabat itu sedang kena kasus terus umrah. Terus nih baru berkasus lagi. Lalu yang bertobatnya nggak diulangi Pak. Rakyatnya sedang kena musibah umroh. Itu benar nggak Pak? Enggak ya? Tahu Pak bupati mana? Lagi banget terlapor. Umroh itu baik, tapi nih pas rakyatnya lagi nangis kelaparan mosok ya ditinggal rumah. Yang pertama itu mendapatkan ampunan, yang kedua mendapatkan karunia fadlan. Karunia keutamaan rizki Pak. Jadi dua hal ketika kita sedekah, satu dosa kita diampuni, yang kedua Allah akan melapangkan rizki kita. Masa nggak mau sih? Kalau setan kan menakut-nakuti. Tapi kalau maksiat, setan itu memotivasi Pak. Biasa, hai sudah biasa,
goyang Pak. Ini bukan show pantura. Oke, itu yang pertama. Sedekah itu akan menjadikan Allah mengampuni dosa kita dan Allah akan melapangkan rezeki kita. Nek ra gelem berarti ora percaya janjine Allah, berarti ora percaya Al-Qur'an. Al-Baqarah 268. Makanya saya pelik tolong dibaca yang sering Pak. Apalagi kalau kita pas penyakit bakhil dalam diri kita kambuh, silahkan membaca Al-Baqarah 268. Nek masih bakhil juga, sebuah pertama Pak. Kemudian Ibnul Qayyim pernah mengatakan Pak, sedekah itu memiliki khasiat menolak berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita sedekah itu akan dijauhkan dari penyakit, paling tidak penyakit mental. Orang penyakit mental itu ada dua Pak. Penyakit mental yang bikin hidup kita menjadi goyang, menjadi mental kita menjadi goyang, menjadi labil. Dua Pak. Satu, keinginan memiliki sesuatu yang tidak terkendali. Yang kedua, ketakutan akan kehilangan. Jadi kalau kita sedekah itu Pak, membiasakan diri kehilangan. Jadi soalnya kehilangan kita kaget Pak, wis tahu aku jenengan kehilangan 100.000. Tapi jangan pernah bayar korban 3,5 juta. Orang apa? Aku bayar 3,5 juta wae Allah masih ganti kok. Apalagi dalam tanda petik cuman kehilangan 100.000. Cuman 100.000 kok cuman ya. Nek pas butuh ya oke. Tapi ketika kita kehilangan Pak, dengan kehilangan sesuatu yang pertama memang orang ikhlas, tapi segera diniatkan untuk ikhlas. Jadi kalau saya kehilangan, panjenengan kehilangan, yang pertama kecewa itu pasti Pak, tapi jangan berlarut-larut. Segera Bismillah lah. Jangan punya keyakinan di otak saya kalau ikhlas Allah akan mengganti, akan memberikan yang lebih baik. Jadi kalau kehilangan nggak usah takut ya Pak ya, karena kita sudah dilatihkan dengan sedekah. Kalau orang tidak terbiasa sedekah, kehilangan sak apa sithik wae wis sambate wong diri. Kemudian yang berikutnya Pak, sedekah itu akan melindungi diri di hari kiamat. Inna zillal mu'minin mu'min inna zillal mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Sesungguhnya pelindung kita di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Jadi di hari kiamat itu panas tuh. Sering itu bacanya apa? Matahari itu cuma sejengkal dari badan kita. Jadi sangat panas Pak. Sekarang panas, lebih panas lebih dikit Pak. Matahari itu jangkanya dikurangi dikit, kita sudah dingin banget Pak. Matahari didekatkan sedikit, kita sudah merasa panas banget Pak. Apalagi besok di hari kiamat itu dekat sekali. Itu yang akan melindungi adalah sedekah kita. APD, alat pelindung diri yang akan kita bawa sampai hari kiamat adalah sedekah. Jadi kalau sedekah itu ibarat dengan membeli payung di musim hujan, ibarat membeli jaket di musim dingin. Jadi dengan sedekah itu pasti akan melindungi kita Pak. Bahkan dikatakan lindungilah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sebiji kurma. Sebiji kurma aja kita sedekah bisa melindungi badan kita dari api neraka. Apalagi kalau sedekah masjid, sedekah rumah, sedekah mobil ya Pak ya. Jadi kan percaya nggak Pak ada orang yang sedekah mobil? Percaya? Ada nggak orang yang sedekah mobil? Ada. Dengan percaya nggak ada orang yang sedekah rumah? Percaya. Sedekah, saya yakin saya pernah tahu orang yang sedekah rumah, saya pernah tahu orang yang sedekah mobil, tapi saya belum pernah. Alhamdulillah belum diberi oleh Allah kemampuan sejauh itu. Tapi mudah-mudahan kita akan diberikan kemampuan yang maksimal. Yang pertama. Yang kedua, yaitu kita jangan sampai sedekah itu nyesal. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ada orang yang sedekah tapi telat. Jadi orang-orang yang sudah sakaratul maut, sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, dia minta diundur Pak. Dia mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kematian saya diundur. Saya mau sedekah.
nyesel sedekah karena nggak sedekah Pak, bahkan di waktu yang sangat tidak tepat Pak. Jangan sampai kita pengen sedekah ketika sakaratul maut. Fir'aun itu sempat taubat Pak, tapi sudah sakaratul maut. Telat ikan ubur-ubur ikan lele wis telat ya. Jadi mari kita sedekah jangan sampai telat Pak. Kotak infaknya nggak jalan. Oke, yang kedua berbagi ilmu Pak. Seorang ustadz yang bernama Marwan Hadidi dalam tafsir Hidayatul Insan bin Tafsiril Quran, dia mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang menumbuhkan amal yang soleh. Kalau ada ilmu kemudian diikuti dengan amal soleh, itu namanya ilmu yang manfaat. Bapak-bapak, jenengan punya ilmu apa kepada putra-putranya? Kalau Ustadz Hidayat mengatakan, paling tidak bapak-bapak ibu-ibu itu sama anaknya mengajarkan paling tidak satu, yaitu mengajarkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu akan dipakai terus Pak sama anak-anak ketika dia sholat pasti membaca Al-Fatihah. Ketika ibu-ibu waktu putra-putranya kecil ngajari ibu-ibu waktu ngeloni putrane diajarkan ayat kursi, Al-Fatihah. Jadi ibu kalau ngeloni putrane itu bacakan Bu Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat-surat misalnya Qul huwallah, kemudian An-Nas, Al-Falaq. Jadi kan bacakan itu Bu. Besok anak itu membaca dia dapat pahalanya. Jadi kalau ngeloni putrane ayat kursi, nek ngeloni bapaknya apa? Surat Yasin. Surat Yasin juga baik deh. Jadi yang kedua, mari kalau kita punya ilmu itu jangan pelit Pak. Ibu-ibu ngajari putrane nyambel. Besok putrane itu nyambel untuk garwane, untuk anak-anaknya, jadi kan dapat pahala Bu. Saya katakan ilmu yang manfaat tidak, bukan ilmu yang harus tinggi-tinggi, filsafat, matematika tidak. Ibu-ibu ini kan pakar dalam hal sambel. Saya tes Bu. Kalau sambel bawang pasti ada bawangnya. Sambel tomat pasti ada tomatnya. Sambel terasi pasti ada terasinya. Sambel jenggot pasti ada. Kurang konsisten deh. Oke, ibu-ibu, ilmu apa saja yang bermanfaat, tidak harus ilmu yang tinggi-tinggi. Itu yang akan kita bawa sampai alam kubur nanti selesai sampai hari kiamat. Ilmu yang ibu-ibu ajarkan, ibu-ibu ngajari masak pada putra-putrinya, mengajarkan bagaimana manajemen life skill. Anaknya diajari iso bersih omah, iso masak, itu ilmu yang akan dipakai terus. Bapak-bapak ngajari putranya Al-Fatihah, ngajari macul, ngajari apa, yang akan dipakai terus. Ilmu yang manfaat, apalagi ilmu agama ya, pasti akan jauh lebih manfaat. Dan yang terakhir yaitu waladin sholihin, anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak ada dadir mak bejunduk. Tiba-tiba anak yang soleh, kalau pengen putra putri ibu bapak sekalian soleh, bapak ibu harus soleh duluan, harus memberi contoh, harus lebih tepatnya menjadi contoh Pak, bukan sekedar memberi contoh. Memberi contoh itu tujuan bapak asal Pak, jadikan apa nih Pak Tugio. Kalau saya itu memberi contoh gini loh sama anak saya, kayak loh Pak Tugio itu soleh, apik, ilmunya manfaat, ibadahnya khusyuk, itu namanya memberi contoh. Tapi kalau orang tua itu tidak sekedar memberi contoh Pak, tapi menjadi contoh. Ya dia yang menjadi yang soleh Pak. Jadi anak itu lihat bapaknya, oh bapaknya santun, oh bapaknya khusyuk, oh bapaknya rajin sholat jamaah, oh bapaknya rajin sedekah, itu anak harus melihat Pak. Ibu juga begitu. Bahkan ibu-ibu itu kalau punya anak-anak balita, boleh loh Bu, sholat itu semua dibaca jahar, dibaca keras. At-tahiyatu lillah washolawatu wattayyibat. Kalau masih punya anak yang kecil, dengan sholat di rumah, di sini putranya tidur, di sini putranya tiduran, dengan boleh membaca semua, dibaca jahar, dibaca kenceng boleh, untuk biar anak itu merekam. Jadi itu yang kalau pengen anak yang soleh, orang tuanya harus soleh duluan. Yang kedua, harus ajak
mendoakan. Jangan berharap anak akan mendoakan panjenengan kalau anak tidak pernah didoakan. Paling ada dua doa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tapi ada yang doa yang pendek itu. Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Coba Bapak Bilal baca. 1, 2, 3. Rabbi habli minas sholihin. Lagi. Rabbi habli minas sholihin. Sekali lagi. Rabbi habli minas sholihin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa panjenengan semua, putra putri panjenengan semuanya soleh solehah, sukses dunia akhirat. Banyak kurangnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan lain kali kita masih bisa ketemu lagi ya. Di masjid yang lain. Kemarin saya mohon maaf yang masjid apa sini saya terpaksa izin. Tempatnya almarhum Pak Aan. Saya mohon maaf terpaksa izin dan diganti oleh Ustadz yang lebih top yaitu Mas Arief Tias. Gitu ya. Jenengan ya Mas ya. Karena saya ada acara mendadak di Jogja tidak nyampe kalau saya ngejar waktunya. Saya masih sangat menunggu undangan panjenengan pengajian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir ya. Ini pertemuan yang masih ada lanjutannya. Setiap kita ketemu mudah-mudahan kita saling memberikan manfaat nih Bu. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Saya yang membacakan, panjenengan yang mengamini. Saya yakin banyak yang orang soleh di sini, soleh solehah, iman dan takwanya istiqomah. Saya yakin doa panjenengan dengan amin akan dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tunggu WA-nya Bapak Ibu sekalian di 089563194064. Saya tunggu WA-nya, nanti saya kirim materinya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Hasan. Mugi tausiah pencerahan motivasi dan ingin menika pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah pengajian bagi rahmatullah. Saksipun informasi kang setunggal undangan saking pengajian mungkin PJRI pilih mangkat dalu pada isab badhe diselenggarakan wonten ing Masjid Al-Falah. Tes pada isab pengajian rutin PJRI. Angka kalih menika undangan kajian spesial awal tahun Masjid Besar Al-Ikhlas Semin tanggal 1 Januari nanti Kamis Meja Ba'da Duhur jam 12.30. Pembicara saking Dr. Abdul Tuas
ugi Ustaz Rifki Jafar Tholib menika dai nasional nggih. Pinjang Kamis 1 Januari Ba'da Zuhur wonten ing Masjid Al-Ikhlas Semin. Pembicara Dr. Abdul Twasikal ugi Ustaz Rifki Jafar Tholib. Informasi yang ketiga menika insyaallah Ahad Beda tausiah bajipun aturaga Ustaz Suyanto Kirul saking Yogyakarta. Menika informasi ingkang saged aturaken mlebet wonten ing acara pungkasan menika penutup. Monggo sareng